Polda Sulawesi Selatan masih menunggu laporan lanjutan dari 12 mahasiswa korban pelecehan seksual melalui aplikasi media obrolan daring. Undang-Undang ITE pasal 27 itu yang mengandung konten asusila. Ruang publik yang kita anggap aman dan bersahabat, nyatanya tidak sepenuhnya aman. Kasus akan pelecehan seksual bahkan paling banyak terjadi di ruang publik. Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih banyak terjadi pada perempuan. Tapi coba kalian semua perhatikan lokasi yang paling banyak menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual itu seperti di jalan umum, lalu transportasi publik, lalu juga di sekolah, dan bahkan bisa saja terjadi di kampus. Semuanya adalah ruang publik. Kasus dari pelecehan seksual di ruang publik yang kita semua kira sering terjadi pada malam hari, malah ternyata paling tinggi terjadi pada siang hari. Ditambah lagi, jenis pakaian korban pun bukanlah faktor penyebab utama yang disalahkan. Faktanya, semua orang dan jenis pakaian apapun bisa jadi sasaran utama dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan dengan sentuhan, tetapi bisa dengan catcalling. Kemana, Neng? Sudah banyak berita yang kita baca tentang pelecehan seksual. Sebuah survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman menunjukkan bahwa 3 dari 5 perempuan di Indonesia adalah korban pelecehan seksual di ruang publik. Namun, kita yang tidak sadar bahwa kasus ini sudah cukup genting. Tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, mencatat bahwa kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi, yakni sekitar 7.191 kasus. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan itu mencapai 11.637 kasus. Mereka yang dilecehkan pun bingung, takut, tidak tahu harus bagaimana meresponnya. Mereka hanya bisa diam. Tapi sebagian korban hanya bisa bungkam menjadi satu kebiasaan. Lagi-lagi kekerasan dan pelecehan seksual verbal masih saja dianggap sebuah candaan. Kita juga tidak sadar mau sekecil apa atau sebesar apapun bentuknya, kejahatan tetap kejahatan. Angka demi angka padahal sudah jelas, namun respon kita masih saja diam. Masalah krusial dating yang disepelekan. Pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang angka korban. Kita, perempuan, jadi lebih terbatasi ruang geraknya. Nyali menjadi ciut, diberatkan langkah menuju sukses, dan membuat perempuan bertanya-tanya, apakah diri kita ini berharga? Pelecehan seksual ini bisa terjadi di ruang publik, yaitu tempat yang seharusnya terlindungi karena teroreh kata-kata publik di sana, bahkan semua itu terjadi seketika di hadapan kita. Sudah saatnya kita berani bicara. Sudah saatnya kita berani lawan. Dan sudah saatnya kita berani laporkan. Kapanpun dan dimanapun, kalau kalian melihat mereka berulah, jangan diam. Berani bicara, berani lawan, dan berani laporkan. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah saling menjaga dan membela. Karena kita semua berharga.